Anda kembali di Ayu Sore, pemirsa. Pasca kebakaran Mall Panakukang Square, Makassar, polisi masih menunggu proses pendinginan oleh tim pemadam. Nantinya tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Laboratorium Forensik Polda Sulsel akan menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Personel dari Damkar Makassar melakukan proses pemadaman dan pendinginan di dalam Mall Panakukang Square. Sambil menunggu proses pemadaman, tim Inafis Polrestabes Makassar dan tim Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan disiagakan di lokasi kebakaran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di lantai 1 yang merupakan titik awal kebakaran. Petugas dari Polsek Panakukang juga masih bersiaga di lokasi kebakaran untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas di perempatan Jalan Adiaksa, Pengayoman, dan Boulevard. Jadi kami dari pihak kepolisian menunggu dari pemadaman api oleh pihak pemadam. Setelah itu kami akan koordinasi dengan pihak identifikasi Polrestabes Makassar dan Lapor Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan penyebab kebakaran di Panakukang Square. Kebakaran hebat menghanguskan gedung Mall Panakukang Square yang terjadi pada Jumat malam. Dalam peristiwa ini, hampir seluruh barang dagangan yang berada di lantai 1 hingga lantai 3 hangus terbakar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang rumah warga di Desa Labuan Tereng, Lembar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. 30 rumah dilaporkan rusak hingga warga terpaksa mengungsi. Allahu Akbar. Allah, apa jangan angkat nih? Detik-detik terjangan angin puting beliung di Dusun Grepek, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat terekam kamera warga. Puting beliung yang menerjang sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah menghantam rumah warga. Sejumlah pohon tumbang hingga menimpa rumah. Warga pun berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Oh, celupuk dalam wah. Lebih dari 30 rumah dilaporkan rusak. Atap rumah warga berhamburan diterjang oleh angin. 73 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke rumah tetangga dan kerabat mereka. Setelah kejadian, warga berupaya mengevakuasi pohon-pohon tumbang yang menimpa rumah dan menutup jalan. Jam 6:10, jadi sebelum azan maghrib itu banyak pohon yang tumbang, tapi alhamdulillah masyarakat di sini sebelum azan itu kompak untuk mengevakuasi pohon-pohon yang tumbang itu. Kalau rumah berapa yang rusak? Rumah yang rusak di sini yang rusak berat baru 6 titik, yang parah sudah. Yang sedang 14 titik. Yang terdampak di hanya 2 RT niki, Pak Dewan, RT 2 sama 3. Tidak ada korban jiwa akibat bencana alam ini, namun seorang remaja mengalami luka ringan karena tertimpa material bangunan dan saat ini dirawat di rumah keluarganya. Saat ini warga sangat membutuhkan bantuan makanan, tenda darurat, terpal, dan logistik lainnya karena warga tidak berani mendiami rumah mereka sendiri. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Warga Kota Pekalongan digegerkan dengan fenomena banjir berwarna merah. Warga bingung mengapa luapan air yang memasuki pemukiman mereka berwarna merah. Banjir berwarna merah merendam pemukiman warga di Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Warga dibuat kaget karena air berwarna merah yang merendam rumah-rumah warga baru pertama kali terjadi. Namun warga antusias dengan banjir berwarna merah ini yang diduga disebabkan pewarna batik yang tumpah dalam jumlah cukup banyak di salah satu sentra kerajinan batik rumahan. Jadi nggak tahu yang dari mananya, cuma tengah-tengah kabar sih obat batik satu. Oh, seperti itu ya? Satu beli. Ini baru pertama atau sering kejadian seperti ini? Baru pertama, Mas. Baru pertama. Oh, tahun-tahun sebelumnya belum pernah? Nah, biasanya kan kalau banjir datang musim hujan kan orang berhenti bikin batik. Berhenti. Nah, ini mungkin kan karena banjir besar jatuh. Oh, itu ya. Tapi warga seneng ya lihat warna merah. Fenomena. Ya pada keluar semua, Mas. Oh. Istilahnya kayak ada apalah gitu, tumben-tumben kok biasanya nggak kayak gitu, cuma merah semua. Kaget gitu ya? Iya, kaget lah, selasa. Tapi
Kota Pekalongan diguyur hujan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Beberapa wilayah terendam air karena drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Di Kelurahan Jenggot sejak 2 tahun terakhir terus terendam banjir, hingga warga berharap pemerintah kota segera menormalkan drainase. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir menggenangi sejumlah wilayah di Semarang. Sementara itu sejumlah penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang terpaksa ditunda atau dialihkan. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang hingga Sabtu siang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu yang parah di Wonosari, Ngalian, Semarang dan Anjasmoro, Semarang Barat. Banyaknya rumah yang tergenang membuat warga sulit untuk keluar. Basarnas Semarang menyisir wilayah banjir untuk mengevakuasi warga yang sakit dan lansia menggunakan perahu karet. Hujan deras juga mengakibatkan landasan pacu di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang tergenang air. Akibatnya jadwal penerbangan terganggu. Sedikitnya 8 penerbangan dari dan tujuan Semarang terpaksa dialihkan dan ditunda. Pihak bandara berupaya untuk mengurangi genangan air di landasan dengan mengaktifkan pompa air. Akibat cuaca yang buruk, Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang sempat ditutup sementara mulai pukul 11 siang hingga pukul 14. Seekor lumba-lumba terdampar di pengairan sawah milik warga di Liwu, Sulawesi Selatan. Tugas damkar berupaya melepaskan lumba-lumba yang terluka ke laut. Lumba-lumba berukuran 2 meter ini menjadi tontonan warga di pinggir sungai pengairan sawah di Desa Lamunre, Kecamatan Kamrelu, Sulawesi Selatan. Kondisi sungai yang dangkal membuat lumba-lumba terkena sabetan kayu hingga terluka. Beberapa warga berupaya mengarahkan lumba-lumba yang terluka dan lemas ke bagian sungai yang dalam agar tetap hidup. Beruntung tak lama kemudian, petugas damkar tiba di lokasi dan melakukan evakuasi. Lumba-lumba kemudian dilepas ke pantai Ulo-Ulo, Kecamatan Belopa. Bupati Sabu Raijua terpilih Oren Ribu Kore meminta maaf dan menegaskan dirinya warga negara Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.